Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini kita akan belajar matematika ya, melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu masih mengenai bilangan bulat, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang tadi pagi sudah ikut Zoom, alhamdulillah ya, berarti ini bisa untuk bahan review kalian. Sedangkan bagi kalian yang masih berhalangan ikut Zoom tadi pagi, jadi bisa dipelajari ya. Oke, sip. Hari ini kita akan belajar operasi bilangan bulat. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita akan membahas perkalian dan pembagian ya. Oke, kompetensi dasar hari ini adalah seperti ini. Bisa dibaca ya. Lalu untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami konsep operasi hitung pada perkalian dan pembagian, lalu menemukan sifat-sifatnya, dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual. Ya, langsung saja kita masuk ke operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat ya. Oke, dari yang pertama untuk perkalian dan pembagian. Nah, di sini kita punya bahwa katanya kalau tandanya sama itu hasilnya positif, sedangkan kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Maksudnya seperti apa? Oke, dilihat yuk nih kotak kecil di sebelah kanan kita. Oke, kalau ada bilangan positif dikali positif, artinya hasilnya positif gitu. Tandanya sama, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Tandanya sama, hasilnya positif ya. Oke, yang bawahnya. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif. Seperti bawahnya juga, negatif kali positif, hasilnya negatif karena tandanya berbeda. Nah, ini juga berlaku untuk pembagian ya. Jadi kalau positif dibagi positif, hasilnya positif gitu ya. Jadi semua ini berlaku juga untuk pembagian. Oke, untuk lebih jelas kita bahas yuk soal satu persatu. Dari yang pertama, contoh yang tandanya sama gitu. 4 kali 4 sama-sama positif, berarti hasilnya positif ya. 4 kali 7, 28 ya. Lanjut, negatif 4 kali negatif 7. Tandanya sama, berarti hasilnya positif ya. Negatif kali negatif positif. Berarti 4 kali 7, 28. Seperti itu. Lanjut yang sampingnya, 28 dibagi 7 sama-sama positif. Berarti hasilnya positif berapa? 4 gitu ya. Lanjut sampingnya, negatif 28 dibagi negatif 7 sama-sama negatif. Tandanya sama berarti hasilnya positif ya nak. Berarti 28 bagi 7 4. 4-nya nilainya positif ya. Karena tandanya sama ya. Bisa dipahami ya. Oke, langsung contoh yang kedua, yaitu saat tandanya beda. Nah, hasilnya negatif. Kita cek yuk dari yang pertama. 4 dikali negatif 7, tandanya beda nih, berarti hasilnya nanti negatif. Atau penjumlahan, atau positif kali negatif itu negatif ya, di seperti kotak yang kanan kecil ini gitu. Tandanya dulu nih biar nggak kelewat gitu. Baru nanti hasilnya 4 kali 7 28. Jadi hasilnya negatif 28. Jadi negatifnya nggak ketinggalan nak gitu ya. Lalu negatif 4 kali 7, negatif kali positif negatif. Ya, tanda beda hasilnya negatif. Berarti tetap 28. 28 dibagi negatif 7, tandanya beda, berarti nanti negatif. 28 bagi 7, 4. Jadi hasilnya negatif 4. Sama juga seperti yang negatif 28 dibagi 7, tandanya beda, hasilnya negatif. 28 bagi 7, 4 ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini. Oke, untuk perkalian dan pembagian cukup sampai sini. Kita sekarang masuk ke sifatnya. Oke ya, yuk kita pahami. Untuk sifat-sifat pembagian dan perkalian, yang pertama ada sifat tertutup. Jadi untuk perkalian bilangan bulat A kali B akan menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya, oke, 2 dikali 5, nah, berapa hasilnya? 10 ya. Oke, sama-sama kita tahu 2 dan 5 ini adalah bilangan bulat ya. Gitu. Lalu menghasilkan 10, ternyata 10 ini juga bilangan bulat ternyata ya. Nah, jadi dikatakan bahwa perkalian bilangan bulat menghasilkan juga bilangan bulat. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, selain sifat tertutup, dia juga punya sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah
pertukaran, sama kayak penjumlahan sebelumnya ya. Misal saya punya 2 kali 5, berarti hasilnya harus sama dengan 5 dikali 2. Ditukar nih posisinya ya, diputer gitu. 2 kali 5 hasilnya 10, 5 kali 2, loh hasilnya juga sama ya 10. Nah, artinya perkalian ini bersifat komutatif ya. Lanjut untuk asosiatif. Asosiatif adalah pengelompokan. Sama ya kayak yang sebelumnya. Misal saya punya 2 kali 3 dikali 4, hasilnya harus sama dengan 2 yang dikalikan dulu 3 dikali 4 ya. Jadi kalau ada kurung seperti ini yang dikerjakan apanya dulu nak? Kurungnya ya. Oke, 2 kali 3, 6 dikali 4. Oke, hasilnya 24. Nah, sekarang kita kerjakan yang kanan. 2 dikali kurungnya dulu nih, 3 kali 4, 12. 2 kali 12, 24. Loh, hasilnya sama ya. Nah, berarti berlakulah sifat asosiatif seperti itu ya. Bisa dipahami untuk asosiatif. Langsung sifat berikutnya adalah distributif. Distributif ini artinya penyebaran. Apa itu penyebaran? Oke, contohnya untuk sifat yang pertama pada penjumlahan. Distributif penjumlahan A dikali pelangi dulu nih. Nah, dikali pelangi. Jadi A dikali B jadi AB. Lalu karena penjumlahan, di sini sifatnya juga penjumlahan. A kali C adalah AC. Seperti itu ya. Jadi hasilnya A kali B ditambah A kali C. Contohnya, yuk. Misalkan 2 kali 3 ditambah 4. Kita kalikan pelangi dulu ya, nak, ke dalam ya. Berarti hasilnya kita kurungin dulu nih. 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 6 ditambah 8 ya. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Hasilnya berapa? 14 ya. Oke, sip. Selanjutnya yuk untuk yang pengurangan. Nah, di sini juga ada distributif pengurangan. Sama stepnya ya. Pertama kita kali pelangi dulu. Berarti A kali B, AB. Karena pengurangan, di sini juga lambangnya pengurangan. A kali C, AC. Gitu ya. Atau contohnya ya, boleh yuk. 2 dikali 5 dikurang 3 misal. Berarti kita kali pelangi dulu ya. 2 ke 5, 2 ke 3. Berarti kita kurungkan 2 kali 5 karena pengurangan. Di sini pengurangan. 2 kali 3. Kita kerjakan. 2 kali 5, 10. Dikurang 2 kali 3, 6 ya. Hasilnya berarti 4. Seperti itu ya. Bisa dipahami untuk sifat distributif ya. Oke, lalu ada yang bertanya misalkan, Bu, itu kan penjumlahan dikurungin, kenapa nggak kerjain penjumlahannya dulu? Boleh, jadi di sini saya menjelaskan sifat distributifnya. Kalau kalian mau mengerjakannya penjumlahan yang dikurungkan, boleh banget, coba kita tes ya. Oke, berarti karena kurung dikerjain dulu ya nak, berarti 2, 3 tambah 4, 7. 2 kali 7 artinya 14. Nah, sama ya hasilnya 14 gitu. Jadi di sini kalau kalian mau kerjakan seperti ini boleh, cuma di sini saya hanya ingin menjelaskan sifat distributif itu gitu ya. Oke, selanjutnya 2 dikali 5 dikurang 3, nak. Berarti ada 2 dikali 5 kurang 3, 2 ya. Berarti 2 kali 2, 4. Nah, ketemu ya hasilnya sama 4 gitu. Jadi berlaku ya sifat distributif ini gitu. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Berarti kita lanjut ke sifat berikutnya. Ada sifat identitas dan inverse. Identitas pada perkalian adalah 1 ya. Oke, maksudnya apa? Ketika ada bilangan misal 10 saya kali 1, hasilnya 10. Begitu juga 1 saya kalikan 10. Hasilnya adalah 10 gitu ya. Jadi di sini diperhatikan bahwa bilangan apapun yang dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan tersebut. Misal saya punya 5.000. 5.000 kali 1 berapa, nak? Ya tetap 5.000 gitu ya. Jadi bilangan apapun dikali 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Bisa dipahami ya? Lalu sifat selanjutnya adalah inverse. Inverse itu adalah bilangan yang berkebalikan. Contohnya, misal saya punya 7, berarti inverse-nya berapa, nak? Kebalikannya. Berarti 1/7.
7 gitu ya. Atau saya punya 1/2, berarti inversnya berapa, Nak? 2. Kok gitu sih, Bu? Nah, di sini kita perhatikan. Artinya berkebalikan, awalnya ini di atas, Nak, posisinya. Jadi dibalik, kan berkebalikan. Jadinya 1 di atas, 7 di bawah. Jadinya 1/7 gitu. Lalu yang ini juga, yang awalnya di bawah, ditukar deh di atas. Jadinya 2. Ini harusnya 2/1 ya, tapi cukup ditulis 2-nya aja. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke, sip. Kalau sudah membahas sifat identitas, sifat inverse, dan sifat-sifat lainnya, kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu ada pangkat dan akar pangkat gitu ya. Jadi untuk akar pangkat dan pangkat ini selalu berkesinambungan nih. Dia pasangan gitu ya. Sama kayak perkalian dan pembagian gitu. Oke, kita bahas dari yang pertama. Dari pangkat. Apa sih itu pangkat? Nah, di sini ada pangkat 2 dan pangkat 3. Untuk pangkat 2 atau disebut juga kuadrat, sedangkan pangkat 3 disebut juga kubik. Untuk pangkat 2 dilambangkan dengan A kuadrat atau A pangkat 2. Nah, di sini dikatakan A-nya ini adalah bilangan pokoknya ya, Nak. Bilangan pokoknya. Sedangkan yang 2 itu atasnya adalah pangkatnya gitu. Jadi di sini pangkatnya bisa 2 sama 3 ya, yang ini ya sebelah kanan gitu. Jadi apa arti A pangkat 2? Artinya A dikalikan dengan A gitu. Jadi A-nya ada 2 gitu. Yuk coba untuk lebih jelas kita bahas soal contohnya ya. Oke, 9 kuadrat atau 9 pangkat 2. Artinya 9-nya ada 2 gitu. 9 kali 9, 81 ya. Nah, tadi di Zoom ada yang masih keliru ya. 9 kuadrat dikiranya 9 dikali 2, Bu. Jadinya 18. Oke, ini keliru ya, Nak. Gitu. Yang betul yang 9 kali 9 hasilnya 81. Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa di sini negatifnya ikut dipangkatkan ya. Karena dalam kurung, artinya negatif 6 dikali dengan negatif 6. Berarti hasilnya berapa? Negatif 6 kali negatif. Tandanya sama, berarti positif. 6 kali 6, 36. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tanda negatif ini tidak ikut dipangkatkan karena tidak ada kurung. Artinya negatifnya kita taruh luar. 4 kuadrat artinya 4 kali 4. Ya, negatifnya ditulis 4 kali 4, 16. Artinya kita punya negatif 16 gitu ya. Tolong dibedakan nih untuk soal contoh 2 dan contoh 3 ya. Ini negatifnya ikut di dalam, ini negatifnya terpisah gitu, Nak ya. Bisa dipahami ya untuk yang ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang pangkat 3. Kalau pangkat 3 atau kubik, artinya A pangkat 3. A-nya 3 kali ya, A kali A kali A. Jadi A pangkat 3. Berarti kalau 2 pangkat 3 contohnya, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 ya. 4 kali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8, Nak. Seperti itu ya. Contohnya juga nih ya, negatif sama. Negatifnya ikut ya, karena dikurungin. Gitu. Jadi negatif 5 dikali negatif 5 dikalikan negatif 5. Nah, tandanya diperhatikan ya. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif tetap negatif. 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Jadi ketemu hasilnya adalah negatif 125. Tandanya jangan sampai lupa ya. Oke, soal berikutnya. Di sini negatifnya di luar ya. Berarti negatif dalam kurung 7 pangkat 3. Berarti 7 kali 7 kali 7. Berarti negatif 7 kali 7, 49. 49 kali 7, 434 ya. Ya, 49 kali 7. 4. Oh, maaf, ketukar ya. 340. Oke, saya hapus dulu. Error ya saya ya. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, di sini 7 kali 7, 49. 49 kali 7, 343 ya. Karena di sini ada negatif, jadi tetap negatif seperti itu ya. Bisa dipahami?
Oke, jadi dapat disimpulkan kalau kuadrat dia negatifnya ikut, hasilnya jadi positif. Sedangkan kalau pangkat 3 tetap negatif. Seperti itu ya. Oke, kalau ada pangkat, pasangannya pun ada akar pangkat gitu. Akar pangkat itu apa? Kebalikannya dari pangkat. Contohnya, akar pangkat 2 dilambangkan dengan akar A gitu. Jadi sebetulnya di sini harusnya gini, Nak. A, di sininya ada angka 2 gitu. Tapi kalau untuk kuadrat, sepertinya lebih umum ditulisnya yang akar A saja. Jadi 2-nya nggak perlu ditulis. Jadi kita tahu kalau nggak ditulis, itu artinya adalah akar 2 gitu ya. Sedangkan kalau akar pangkat 3 itu ditulis gini, Nak ya, di sini pangkat 3 gitu ya. Sedangkan kalau 2 boleh ditulis, boleh tidak, tapi umumnya tidak perlu ditulis seperti itu. Jadi contoh yang pertama, akar 16. Nah, kita tahu ya, akar 16 itu adalah 4 kali 4. Nah, artinya akar 16 ya 4 gitu. Kita cek, berarti kan kebalikannya. 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. Oh iya, betul ya. Gitu. Jadi sebaliknya kebalikannya. Berarti akar 49 adalah 7 kali 7 ya. Jadi hasilnya tuh 7. Dicek 7 kuadrat, betul 49 ya. Akar 81 berarti 9 kali 9. Berarti hasilnya 9. Seperti itu ya, bisa dipahami. Begitu juga dengan akar pangkat 3. 8. Akar pangkat 3 dari 8. Artinya berapa kali berapa sampai 3 kali yang hasilnya 8. Ternyata 2 ya. 2 kali 2 kali 2. Kalinya kebanyakan ya. Oke, berarti kita peroleh hasilnya akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Yuk kita cek 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. Oh iya, betul ya. Gitu. Jadi kalau akar pangkat 3 dari 27, artinya 3 kali 3 kali 3. Hasilnya berarti 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti betul ya. Sekarang 64, kita cek berapa ya? Coba 4 yuk. Iya, kita coba-coba dulu nih. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Nah, berarti betul ya, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Jadi bisa dipahami di sini bahwa akar pangkat itu adalah kebalikannya dari pangkat. Nah, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, insya Allah semoga bisa dipahami ya. Oke, supaya lebih matang lagi nih materi hari ini, kita latihan soal ya. Yuk, latihan soal yang pertama. Ada operasi campuran. Nah, operasi campuran itu adalah ketentuannya sebagai berikut. Oke, yuk kita lihat ketentuan yang di sebelah kanan nih, yang ada segitiga. Ya, ada piramid ini. Jadi, untuk yang pertama, ku, pa, ka, ba, ta, ku. Apa tuh, Bu? Oke, yang pertama ku. Ku yang pertama adalah kurung. Artinya saat ada kurung, kalian kerjakan terlebih dahulu kurungnya. Lalu pa, pa ini adalah pangkat. Jadi setelah kurung, pangkatnya dulu yang dikerjakan. Yang ketiga adalah K. K ini buat kali, ba ini untuk bagi. Gitu ya. Jadi kalau ada kali atau bagi, di sini ikutin soal aja dari depan ke belakang. Gitu. Jadi bebas kalau ada kali bagi, boleh dikerjakan kalinya dulu atau baginya dulu. Lalu berikutnya ada ta. Ta ini adalah tambah. Sedangkan ku adalah kurang. Gitu ya. Jadi di sini atau sama. Jadi kali bagi setara, tambah dan kurung, dan kurang juga setara. Jadi boleh ditambah dulu atau dikurang terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Oke, yuk kita lanjut kerjakan soalnya. Oke, di sini ada perkalian, ada kurung, ada penjumlahan. Nah, kurungnya dulu berarti yang dikerjakan ya, Nak. Berarti yang bukan ada kurungnya kita tulis aja dulu ya. 5 dikali kurungnya, 15 kurang 6. 9 ditambah 10. Oke, di sini ada perkalian, ada tambah. Nah, berarti yang mana dulu yang dikerjakan? Perkalian dulu ya. Berarti 5 kita kalikan dulu dengan 9. Berarti 45. Baru ditambah 10. Hasilnya berapa, Nak? Hasilnya 55 ya. Bisa dipahami ya? Oke, yuk lanjut ke soal berikutnya. Ada perkalian, penjumlahan atau tambah, ada pembagian. Berarti di sini kali bagi dulu ya. Oke, yuk. Kali dan baginya kita kerjakan terlebih
ya. 2 kali negatif 7, tandanya beda, berarti negatif. 12 kali 7 berapa? Yuk, sama-sama dihitung yuk. 12 kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 84. Ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Tandanya sama, negatif kali negatif, jadi positif ya. 16 bagi 2, 8. Jadi hasilnya negatif 8 ditambah negatif 84 ditambah 8. Kita ingat lagi ya, pertemuan sebelumnya ada apa sih? Salju beku ya. Iya, diingat lagi ya video sebelumnya. Sama di jumlah, beda dikurang. Karena ini beda, jadi dikurang ya. 84 kita kurang dengan 8. Hasilnya adalah 76. Kalau tandanya beda, ikut bilangan yang besar ya tandanya. Jadinya negatif 76 hasilnya ya. Oke, sip. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, soal yang ketiga ada 100 dibagi, ada pembagian, pemangkatan, perkalian. Berarti pangkatnya dulu yang dikerjakan ya. Ini kita kerjakan. Berarti yang ini kita tulis aja dulu, nggak apa-apa. Dikurang 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2, berarti 8 ya. Ditambah 5 dikali negatif 3. Oke, pangkat udah nggak ada. Berarti tinggal pembagian, pengurangan, penjumlahan, perkalian. Apa dulu nih? Kali dan baginya dulu, nak. Berarti ini dulu dikerjakan dan ini dulu yang dikerjakan gitu ya. Oke, 100 bagi 4, 25. Dikurang 8 ditambah 5 kali negatif 3. Tandanya beda, hasilnya negatif. Jadi negatif 5 kali 3, 15 ya. Oke, kita lanjutkan di samping ya, boleh ya. Oke, 25 dikurang 8 dulu. Berapa, nak? 25 dikurang 8 hasilnya. Berarti hasilnya tuh 17 ya. Oke, 17 ditambah dengan negatif 15. Tandanya berbeda di sini ya. Berarti salju beku, beda kurang. Berarti 2. Tandanya ikut yang besar, positif ya. Berarti hasilnya positif 2. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah saat ada kurungnya dulu, pangkat dulu. Kalau kali bagi setara, dan terakhir baru tambah kurang. Jadi ini adalah step by step kalian mengerjakan ya. Jadi ini tingkatan untuk mengerjakan dari atas hingga ke bawah gitu ya. Bisa dipahami ya, nak? Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah tentang soal cerita gitu ya. Yuk kita baca sama-sama. Dalam kompetisi matematika terdapat 40 soal gitu. Peserta mendapatkan skor 4 jika menjawab benar. Oke, negatif 2 untuk jawaban salah dan negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Nah, perlu ya digarisbawahi bahwa Agung ini mengerjakan 35 soal dan 27 diantaranya benar. Jadi yang ditanya, berapa sih skor yang diperoleh Agung? Gitu. Berarti kita catat di sini. Yang dibiasakan ya, diketahui, ditanya, dijawabnya. Berarti diketahuinya soal terjawab ada 35 soal ya, nak? Kita tulis. Artinya, kalau totalnya 40 soal, yang dijawab 35, berarti yang tidak dijawab berapa? Tinggal 40 kita kurang 35 ya, berarti ya. Berarti ada 5 soal, gitu ya. Lalu berikutnya, soal benarnya 27. Oke, kita tulis 27 soal. Berarti soal salahnya gimana? Dijawab 35, yang benar 27. Berarti kan yang salah tinggal sisanya ya. Berarti kita kurang ya. Oke, berarti 35 kita kurangkan dengan 27. Berarti hasilnya 8 soal. Oke, sampai sini bisa dipahami terlebih dahulu? Bisa ya? Untuk soal terjawab 35, tidak terjawab 5, benar 27, dan salah 8. Nah, skornya adalah titik-titik dikali benar. Nah, skor benar di sini berapa, nak? 4. Jadi kita masukkan nih, skor benar
4 dikalikan jumlah soal yang benar. Lalu skor salah negatif 2 dikalikan jumlah soal yang salah, dan skor tidak dijawab negatif 1 dikalikan dengan banyaknya soal yang tidak dijawab. Seperti itu ya. Berarti di sini kita substitusi ya, kita masukin 4 dikali B. B-nya berapa tadi? Yang benar. Ada 27 soal gitu ya. Oke, ditambah negatif 2 yang salah ada berapa soal? Ya, 8 soal ya. Berarti kita kalikan 8 ditambah negatif 1 dikali berapa? 5 ya. Oke, kita kalikan. Nah, karena ada kurung, tadi apa yang dikerjakan terlebih dahulu? Kurungnya dulu ya, nanti baru terakhir dijumlahkan. Oke, 4 kali 27 hasilnya 108. Ditambah, oke, di sini ada kurung. Negatif dikali positif, tandanya beda. Artinya tetap negatif. 2 kali 8, 16 ya. Ditambah negatif 1 tandanya beda kali 5, jadi negatif 5. Oke, saya lanjutkan di samping boleh ya? Oke, berarti di sini kita kerjakan dulu karena ada penjumlahan, ada tanda negatif seperti ini, kita kerjakan dari depan aja ya. Berarti 100 ditambah negatif 16, salju beku, tandanya beda, berarti dikurang. Berarti 108 kita kurangkan dengan 16 ya. Berapa 108 dikurang 16? Berarti hasilnya beda dikurang, berarti 92 ya. Tandanya ikut yang besar. 108 berarti positif ya. Lalu tinggal kita tambah dengan negatif 5. Tandanya beda lagi, berarti dikurang ya. 92 tinggal kita kurang 5. Artinya adalah 87. Tandanya ikut yang besar, jadinya hasilnya positif. Jadi skor yang diperoleh Agung adalah 87 poin. Seperti itu ya. Iya, bisa dipahami ya. Oke, kalau nanti ada yang tanya, Bu, skornya apakah akan selalu 4 kali B, negatif 2 kali S, min 1 kali T? Enggak. Ya, saya jawab tidak. Kenapa? Karena nanti untuk setiap skornya ini, setiap soal akan beda. Nah, ya. Jadi skor ini akan tergantung soal. Bisa jadi nanti skor benarnya itu jadi dikali 5, bisa gitu. Terus nanti skor salahnya jadi min 1, boleh. Terus skor tidak dijawabnya jadi 0, bisa gitu ya. Jadi jawabannya ini, rumusnya ini 4, min 2, dan min 1 ini karena soal. Jadi beda soal nanti beda ya poinnya. Seperti itu. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai sini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah? Oke, bisa dipahami ya. Sip. Berarti berikutnya nanti tugasnya udah dikirimkan di Google Classroom ya, Nak. Nanti dikerjakan atau nanti saya kirimkan di WhatsApp. Lalu jangan lupa dikerjakan deadline-nya hari ini sebelum 2359. Jadi sebelum berganti hari ya. Dan dikerjakan, difoto dengan jelas ya, dikirim ke Google Classroom. Sekali lagi ingat, sudah saya jelaskan ya, banyak kelebihan ketika kalian mengerjakan di Google Classroom. Jadi jangan ada lagi yang kirim lewat WhatsApp gitu ya, dikirimnya ke Google Classroom. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Ucapkan terima kasih yang sudah join Zoom tadi pagi ya. Oke, sip. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya mengerjakan tugasnya. Ditunggu pengerjaan di pengiriman tugasnya.